penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segala-galanya, Yesus kami sembahmu. Mulut kami berseru memuliakan Engkau Yesus, meninggikan namamu. Oh, Yesus, Yesus. Oh, kami katakan Kau Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Saudara, Raja Ahasiweros adalah raja yang sangat besar kuasanya, dan dia menguasai 127 provinsi. Ahasiweros adalah raja yang kaya raya. Pada mulanya, raja memiliki seorang ratu yang bernama Wasti. Suatu saat raja mengadakan pesta dan dia mengundang para pembesarnya, para pegawainya, tentara Persia dan Media,
serta rakyatnya. Raja hendak memamerkan kecantikan ratunya, yaitu Ratu Wasti. Raja menyuruh memanggil Ratu Wasti, tetapi ratu tidak mau datang. Ini bisa kita baca dalam Ester 1 ayat 9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Nah, Ratu Wasti menggambarkan pribadi yang sibuk sendiri. Padahal dia adalah seorang ratu yang seharusnya selalu mendampingi raja. Di saat raja mengundang dia, sang ratu tidak mau datang karena dia sibuk dengan kegiatannya sendiri. Saudara, banyak orang Kristen seperti Ratu Wasti yang sibuk sendiri dengan kegiatannya sendiri, dengan kesibukannya sendiri, dan kurang menghormati Tuhan. Karena kesibukannya, maka mereka tidak lagi mengindahkan kerinduan hati Tuhan yang menginginkan anak-anaknya selalu berada di dekatnya. Sekarang mari kita lihat kehidupan Ratu Ester sebagai pengganti dari Ratu Wasti. Dari bacaan ini tadi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Ratu Ester. Ester memiliki sikap hati yang mencari perkenanan Tuhan. Saya ulangi, Ester memiliki sikap hati yang selalu mencari perkenanan Tuhan. Ester sebagai seorang tokoh wanita dalam Alkitab, sering kita juga dengar sebagai seorang tokoh doa dan puasa. Dan pasti kita akan kagum akan tindakannya yang luar biasa itu yang mengajak seluruh bangsanya berdoa dan berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Namun saat ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupan Ester yang juga memberkati orang banyak, yaitu sikap hatinya yang selalu berusaha mencari perkenanan raja. Ketika Ester telah terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti, maka Mordekai ayahnya, ayah angkatnya yang tiap hari duduk di pintu gerbang istana tidak mau memberi penghormatan kepada Haman ketika Haman melewati pintu gerbang istana tersebut. Padahal Haman telah dikaruniai kedudukan yang tinggi oleh raja di atas para pembesar-pembesarnya yang ada, sehingga setiap orang yang sedang berada di pintu gerbang istana dan waktu itu Haman lewat, maka mereka harus tunduk menghormat kepada Haman. Nah, Mordekai, ayah angkat dari Ester, dia tidak mau memberi hormat kepada Haman. Singkatnya, Haman menjadi marah dan ketika dia menelusuri kehidupan dari Mordekai, maka Haman mengusulkan kepada raja supaya semua orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Raja Ahasweros dibunuh. Nah, setelah hal ini diketahui oleh Mordekai, maka dia menyuruh Hatah untuk menyampaikan berita ini pada Ratu Ester supaya Ester menghadap raja untuk membatalkan hukuman itu. Tetapi pada zaman itu tidak mudah untuk menghadap raja, sekalipun itu ratunya sendiri, kalau tidak dipanggil oleh raja. Nah, Ester dia sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Dan dia tidak cukup memiliki keberanian untuk menghadap raja. Karena setiap orang yang tidak dipanggil raja, menghadap raja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali kalau raja saat itu juga mengulurkan tongkat emasnya. Karena Ester tidak memiliki cukup keberanian untuk menghadap raja, maka dia mengajak seluruh orang Yahudi untuk berdoa puasa selama 3 hari. Nah, setelah Ester berdoa puasa selama 3 hari, dia memiliki kekuatan dan dia memiliki keberanian yang cukup. Dia yakin bahwa Tuhan menyertainya, maka akhirnya dia memutuskan untuk menghadap Raja Ahasweros. Ketika Ester menghadap raja, Ester berkata pada raja, jika baik pada pemandangan raja, artinya jika raja berkenan kepadanya. Ester selalu mencari perkenanan raja. Sebab pada saat raja berkenan, saudara, maka raja itu akan berkata, apa yang kau mau Ratu Ester?
apa keinginanmu, bahkan setengah dari kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu jika itu yang engkau mau. Jadi kunci dari kehidupan kekristenan adalah mencari perkenanan dari Raja atau Tuhan kita. Seharusnya dalam hidup ini yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita adalah mencari perkenan dari Raja. Mencari perkenan dari Tuhan, Raja di atas segala raja kita. Sebab jika Tuhan berkenan atau senang atas hidup kita, maka perkara-perkara yang besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Esther tahu dasarnya, Esther tahu kuncinya, yaitu berkenan atau menyenangkan. Sehingga ketika dia meminta sesuatu, dia mengatakan kalau Raja berkenan. Seolah-olah Esther ingin berkata pada Raja, perkenanan yang daripadamu itulah yang paling utama dalam hidupku. Ketika Esther meminta sesuatu yang menyangkut hidup matinya serta hidup mati bangsanya, bukan permintaannya yang didahulukan, tetapi dia mengawali dengan perkataan, jika sekiranya berkenan atau baik pada pemandangan Raja atau berkenan pada Raja. Di dalam Esther pasal 8 ayat 5 dikatakan, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan Raja dan jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Raja dan Raja berkenan kepada hamba. Dengan kata lain, Esther ingin berkata pada Raja, yang paling utama bukanlah kemauanku, bukan kerinduanku, bukan juga kebutuhanku, tapi aku ingin menyenangkan hatimu. Hidup dengan sikap hati yang selalu rindu akan perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan haruslah menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Jika kita mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan Sang Raja itu akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya. Dia akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita karena hidup kita ini menyenangkan hatinya. Saudara, Esther telah memberi contoh, yaitu sikap hati yang benar, yaitu sikap hati yang selalu mencari perkenanan dari Raja, mencari perkenan dari Raja. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kalau hidup kita ini memperkenan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Kalau kita baca dalam Esther 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Esther. Ketika hidup Esther berkenan di hati Raja, maka Raja mengaruniakan semua harta milik Haman. Mungkin saudara ingin tahu seberapa besar kekayaan Haman. Itu bisa kita baca dalam Esther pasal 5 ayat 10 dan 11. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya. Nah, kalau kita mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Berkat yang luar biasa itu akan Tuhan berikan pada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki prioritas dalam hidup kita, yaitu mencari perkenan Tuhan. Berusahalah supaya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu kalau hidup kita ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Apabila kita selalu taat akan firman Tuhan, apabila kita tidak melakukan dosa, tapi hidup kita ini selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di saat itulah hidup kita nih berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mulai saat ini, kita tidak lagi sibuk dengan kehidupan kita sendiri,
Artinya kita tidak sibuk dengan keinginan daging dan sebagainya. Tapi berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk selalu mencari perkenan Tuhan atas hidup kita. Hiduplah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hidup kita, Dia disenangkan dengan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah sesuai dengan firman-Nya. Kita selalu ingin melakukan perintah-perintahnya. Dan kita tidak lagi melakukan segala yang berbau dosa. Kita jauhi semua itu dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di saat itulah perkenanan Tuhan ada atas kita. Ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dalam 2 Korintus 6 ayat 2 tadi dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu Tuhan berkenan atas hidup kita, seperti yang dialami oleh Esther tadi, Raja mengaruniakan kekayaan kepadanya. Berkat itu akan Tuhan curahkan atas hidup kita. Ketika hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tidak lagi ada dosa dalam hidup kita. Kita berusaha untuk menjauhi semua perbuatan dosa. Dan kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan mengaruniakan berkat-Nya dalam hidup kita. Saudara, jadilah seperti Esther yang selalu mencari perkenan Tuhan, yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi seperti Ratu Wasti yang hanya disibukkan dengan urusannya sendiri dan tidak taat pada raja. Tapi jadilah seperti Esther yang selalu menyenangkan hati raja. Jadilah seperti Esther yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak disibukkan dengan kegiatannya sendiri, tidak disibukkan dengan aktivitas kita dalam kehidupan daging dan sebagainya. Tapi kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Taat akan perintah-Nya. Ketika kita taat akan perintah-Nya. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita. Ketika kita selalu mencari perkenan Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Itu akan Tuhan berikan pada kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan kita akan hidup di dalam berkat-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami Roh Kudus supaya hidup kami ini tidak mengejar hal-hal yang duniawi. Tapi kami boleh mengejar perkenanan-Mu atas hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu memiliki kerinduan untuk hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak selalu menuruti keinginan daging kami, tapi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau berkenan atas hidup kami, maka Engkau akan mendengarkan seruan doa kami. Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berlimpah-limpah. Sepanjang hari ini hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua diberkati, katakan amin.